Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasul ba'da. Oke, di sini saya sebagai Risma Syarani dari Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam ingin mempresentasikan dari video yang sudah saya review, yaitu yang berjudul Hadis Dhaif dari mata kuliah Ulumul Hadis. Yaitu di sini pertama, kita tidak asing mendengar kata hadis dhaif, yaitu hadis dhaif adalah kebalikan dari hadis kuat atau al-qawiyyu, kuat. Hadis dhaif ini beda dengan hadis sahih yang biasa dijadikan landasan dalam periwayatan atau sebagai macamnya gitu. Sedangkan hadis dhaif ini harus dipilih atau harus diterangkan terlebih dahulu. Mungkin seperti itu. Itu sini adalah pengertian hadis dhaif, yaitu hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Dalam persyaratan dalam hadis yaitu ada seperti sanadnya harus bersambung, perawinya harus kuat, tidak adanya, maksudnya tuh dobitnya harus ada gitu. Dan di sini yaitu hadis dhaif tidak sama dengan hadis maudhu atau palsu. Hadis dhaif memang dinisbatkan kepada Rasulullah, tetapi perawi hadisnya tidak kuat hafalan atau kredibilitasnya, atau ada silsilah sanad yang terputus. Oke, di sini ada pembagian hadis atau persyaratan dari hadis, yaitu pembagian hadis dhaif yaitu hadis dhaif disebabkan terputusnya sanad. Mungkin dari hadis dhaif yang terputusnya sanad ini sudah termasuk, yaitu kalau dalam setiap persyaratan hadis itu harus tersambung sanadnya. Sedangkan hadis dhaif sini disebabkan terputusnya sanad dan dikatakan sebagai hadis dhaif. Dan hadis dhaif karena perawinya tidak adil, yaitu kan dari untuk persyaratan sebagai hadis sahih itu hadis perawinya harus ada, yaitu harus adil dan segala macam. Dan ketiga yaitu hadis dhaif karena tidak dhabit. Dalam persyaratan hadis sahih atau hadis hasan, yaitu hadis itu harus dhabit, harus adanya dhabit. Hadis dhaif karena syadz dan rancuan. Hadis dhaif karena ada ilat dan segala macam itu. Dan di sini ada hadis yang disebabkan terputusnya sanad, yaitu ada hadis mudhal. Hadis mudhal di sini yaitu hadis yang di dalam sanadnya terdapat 2 orang perawi atau lebih yang gugur secara berturut-turut. Yang ada kedua yaitu hadis munqati, hadis yang gugur seorang atau orang dengan tiada berturut-turut di pertengahan sanadnya. Yaitu ada yang ketiga yaitu hadis mudallas, yaitu hadis yang tiada disebut dalam sanadnya atau sengaja digugurkan oleh perawi nama gurunya dengan cara yang memberi waham. Itu ada yang kedua yaitu ada hadis dhaif karena perawinya tidak adil. Ini ada macam-macam hadis, yaitu ada hadis maudhu, ada hadis munkar, ada hadis matru, dan ada hadis majhul. Dan dalam pembagian hadis ini ada berbagai macam pengertian, yang terutama ada hadis mandu. Hadis mandu di sini yaitu adalah hadis muzayyab atau disebut dengan hadis muzayyab. Syuhudi mendefinisikan hadis palsu sebagai pernyataan atau pernyataan-pernyataan yang sesungguhnya bukanlah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi beberapa kalangan menyebutkan sebagai hadis Nabi. Jadi hadis di sini
ada yang menyebutkan dari para ulama, yaitu ada yang dari Nabi dan ada bukan pula dari Nabi. Dan hadis mungkar, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang lemah, yang menyalahi riwayat orang kepercayaan atau riwayat orang yang kurang lemah daripadanya. Lawannya dinamai makruh. Yaitu ada yang ketiga, yaitu hadis matruk. Hadis yang diriwayatkan oleh hanya seorang perawi yang bertuduh dusta, baik dalam soal hadis ataupun lainnya, ataupun tertuduh fasik atau banyak lalai atau sangka. Itu ada yang keempat, yaitu hadis majhul. Itu ialah seorang perawi yang meriwayatkan hadis kepada 2 orang atau lebih, namun tidak disikohkan atau para pekerja jar atau takdil. Itu ada yang ketiga, yaitu hadis yang tidak dobit. Satu, yaitu ada pembagian dari hadis yang tidak dobit. Di sini ada hadis muthalib, hadis mudraj, ada hadis maklub, ada hadis musahab, ada hadis mudharib, ada hadis muharram. Dan di sini ada hadis makbul yang saling berlawanan atau bertentangan, maksudnya secara lain. Ada hadis mudraj, lafal yang berasal dari sebagian rawi bergandeng dengan matan tanpa ada penjelasan kepada pendengar, hanya saja lafal itu berada di tengah hadis. Itu ada hadis maklub, yaitu pergeseran atau satu lafaz dengan lafaz yang lain. Ada hadis musahab, yaitu salah mengucapkan atau membuat kekeliruan. Jadi dalam hadis musahab ini, itu kenapa disebut dengan hadis yang tidak dobit? Karena adanya penyalahan. Bismillahirrahmanirrahim, mohon maaf, ada kesalahan teknis. Itu saya sambung lagi. Itu yang keempat, ada hadis musahab, itu salah satu mengucapkan atau membuat kekeliruan, sedangkan musahab sendiri berarti sesuatu yang dikelirukan. Berarti di sini itu adanya hadis musahab ini, kenapa dimaksud menjadi hadis yang tidak dobit? Karena dalam mengucapkan atau membuat kekeliruan itu termasuk tidak dobit, yaitu adanya kekeliruan dalam mengucapkan. Itu ada yang kelima, yaitu hadis mudharib, dikarenakan adanya penambahan atau pengurangan yang tidak dapat dikompromikan. Jadi dalam hadis mudharib ini sendiri, yaitu adanya penambahan atau pengurangan dalam pembentukan hadis. Yaitu berarti di sini mengapa disebutkannya hadis tidak dobit. Jadi seperti itu, yaitu dikarenakan adanya penambahan atau pengurangan. Hadis muharram, yaitu hadis yang terjadi perubahan syakal atau hurufnya. Jadi dalam pembuatan hadis atau pembentukan hadis itu harus dalam penulisan hurufnya itu harus sama, yaitu tidak boleh adanya perubahan syakal hurufnya. Oke, next. Oke, di sini ada hadis dhaif yang syadz, yang berarti di sini yaitu hadis dhaif yang diriwayatkan oleh perawi siqah atau terpercaya. Namun dalam kandungan dalam hadis syadz ini sendiri yaitu bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang lebih kuat derajatnya atau kesiqahannya. Itu ada juga hadis dhaif yang ringan. Hadis dhaif yang ringan seperti adanya dalam pembacaan pembukaan puasa seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu para ulama ada juga yang mengatakan bahwa dalam hadis tersebut itu terlalu lemah, dan ada yang lebih kuat, yaitu seperti bacaan yaitu Dhahabal dhama'u wa batalatil uruku wa sabatil ajru insyaallah. Dan mungkin seperti itu. Itu dalam hadis yang barusan saya ucapkan, yaitu adalah hadis yang kuat, hadis yang disahihkan atau yang dipakai dalam para ulama. Dan di sini pengertian dari hadis dhaif yang ringan adalah yaitu jika ada perawinya yang jujur tapi hafalannya tidak terlalu kuat dan tidak terlalu parah, membuat kesalahan hafalan
yaitu hadis dhaif berat adalah, dan di sini ada juga hadis dhaif yang berat, yaitu jika ada perawinya yang kesalahan hafalannya parah, itu tertuduh berdusta, benar-benar pendusta, apalagi pemalsu hadis. Dan di sini adalah ciri-ciri dari hadis dhaif yang ringan, yaitu jika ada perawinya yang jujur, tapi hafalannya tidak terlalu kuat dan tidak terlalu parah membuat kesalah hafalan. Maaf. Dan ciri-ciri dari hadis dhaif berat yaitu jika ada perawinya yang kesalahan hafalannya parah, tertuduh dusta atau benar-benar pendusta. Oke, di sini ada juga contoh dari hadis dhaif berat dan hadis dhaif ringan, yaitu jika ulama hadis mengatakan hadisnya mudhatarib, syadz atau mu'allal, maka itu dhaifnya ringan. Jika ulama hadis mengatakan hadisnya matru', munkar atau maudhu', maka dhaifnya berat. Itu kalimat dalam sebuah pernyataan, itu kalimat di atas bermakna hadis mudhatarib itu termasuk hadis dhaif, sebab dhaifnya adalah tingkatan kedhabitannya perawinya yang low. Artinya perawi seperti ini sebenarnya dikenal jujur, hanya saja tingkatan ketelitian atau kekuatan hafalannya lemah sehingga tidak aman melakukan kesalahan dalam menukil lafaz, karena itu hadisnya dihukumi dhaif, tapi dhaif ringan. Wallahu a'lam bishawab. Dan mungkin itu dari penjelasan saya mengenai hadis dhaif yang berat dan hadis dhaif yang ringan. Jadi lanjut, yaitu sejak dahulu para ulama hadis dan sebagian besar ulama hadis membolehkan meriwayatkan dan mengamalkan hadis dhaif karena mereka menilai bahwa hadis dhaif itu lemah, bukan palsu. Beda lagi dengan hadis maudhu, yaitu hadis palsu, dan para ulama juga menyikapi bahwa hadis itu memang betul-betul bukan dari Rasulullah. Tidak jarang suatu hadis yang awalnya dinilai lemah kemudian naik pangkat menjadi hasan atau sahih setelah diteliti lebih lanjut. Singkatnya, sebagian besar ulama hadis menyatakan boleh mengamalkan hadis dhaif selama hadis tersebut tidak berkaitan dengan akidah, sifat-sifat Allah dan hukum Islam fikih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Pengertian saya hanya sebegini. Mungkin ada kesalahan dalam berkata, ucapan atau segala macam itu mohon dimaafkan karena dalam masa pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.